Hari ini kita masuk ke pertemuan seharusnya sudah mendekati UTS ya. Kemungkinan kalau UTS kan diserahkan kepada kepada dosen ya, kepada dosen. Tapi ada kewajiban juga untuk mahasiswa melakukan proses registrasi pembayaran. Jadi walaupun sifatnya online itu ada kewajiban karena nanti ada dosen harus memeriksa juga hasil UTS. Nah, nanti saya akan informasikan kepada dosen yang lain juga, termasuk untuk materi perkuliahannya sudah sampai di mana. Kalau misalkan sudah 7 kali pertemuan, itu pertemuan ke-8-nya adalah UTS. Ya, kalau saya sih kayaknya baru 6 kali nih, belum masuk ke 7 kali ya, belum masuk. Karena nanti setelah pelaksanaan kuliah online sebelum UTS, nanti setelah UTS itu nanti Anda akan lebih banyak saya minta untuk berbicara. Saya akan lebih banyak mendengar, Anda yang lebih berbicara. Nanti saya akan memberikan sebuah pertanyaan ataupun juga melempar sebuah kasus. Nanti silakan Anda mendekati kasus itu ataupun pertanyaan itu dengan pendekatan-pendekatan keilmuan Anda. Tentu nanti berdasarkan tema-tema yang akan disajikan dalam proses pembelajaran di Zoom ini. Oke, saya sebelum masuk ke materi, saya juga mengingatkan kepada Anda semua bahwa tugas Anda untuk membuat slide PowerPoint juga harus disiapkan. Jadi nanti pada saat Anda pelaksanaan seminar proposal, Anda harus siapkan slide PowerPoint-nya. Bikin slide PowerPoint yang bagus. Karena nanti Anda diminta presentasi sekitar 10 menit oleh penguji dalam rangka menyelesaikan tugas Anda. Jadi jangan sampai tidak bikin slide presentasi. Ya. 8 menit selesai. 8 menit selesai. Jadi dari mulai judul, latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan kegunaan, prosedur penelitian atau tahapan-tahapan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, sampai dengan daftar pustaka dan lampiran itu harus sudah tersajikan dalam waktu 8 menit. Makanya belajar untuk menyajikan materi-materi yang sifatnya lisan, presentasi itu dengan lancar. Ya. Nah, kenapa ini harus saya sampaikan? Karena jangan-jangan Anda tidak ngeh kalau dalam proposal, penyampaian proposal kudu nyieun PowerPoint. Ya. Kirain ngawak-wak we hungkul, enggak. Ya. Tidak hanya bicara. Oke, ini saya mulai dari pertanyaan dari Pak Watoni ini. Assalamualaikum Pak, mau tanya untuk materi pekan lalu masalah objek filsafat pendidikan yaitu manusia. Yang saya ingin tanyakan, dengan begitu banyak perbedaan antara manusia mulai dari pengertian manusia, sifat dan karakter asal dan lainnya. Dengan perbedaan pendapat dalam segala hal. Lalu pendapat yang mana yang akan kita ikuti dalam masalah filsafat pendidikan Islam? Karena yang menjadi objek dari kajian filsafat pendidikan Islam itu adalah manusia. Oke, kesepakatan awal untuk bicara tentang filsafat pendidikan Islam itu adalah bahwa kajiannya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tapi bicara Al-Quran hadis pun bukan berarti tidak lengkap, tapi harus diperkaya dengan wawasan-wawasan yang bersifat keilmuan lainnya. Tapi mendasarkan diri pada pemahaman Al-Quran hadis dan para cendekiawan muslim itu menjadi patokan pertama dulu. Dan kita belum bahas itu sebetulnya, ya. Karena yang baru dibahas adalah bagaimana memahami manusia dengan pendekatan-pendekatan filosofis. Minimal dari satu subjek saja dulu manusia yang membahas tentang itu. Nah, tinggal pertanyaannya adalah, kan bicaranya manusia gitu. Apakah manusia yang dibicarakan dalam filsafat pendidikan Islam itu manusia yang seperti apa? Apakah manusia yang stagnan atau manusia yang penuh gairah atau penuh semangat atau seperti apa?
Nah, ini yang akan kita coba gali untuk beberapa waktu ke depan. Mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama diskusi, jangan sampai hanya sebatas dari saya untuk saya pada Anda. Gitu. Ya, oke, saya akan coba perlihatkan sebuah slide. Yang slide ini adalah saya akan baca perlihatkan pada Anda sebuah artikel. Jadi saya ingin kita ngaji artikel saja dulu, karena kalau untuk bahan-bahan yang lain bisa Anda dapatkan di buku. Mudah-mudahan sudah terlihat gambarannya. Ya. Judulnya adalah Hakikat Manusia dan Implikasinya dalam Proses Pendidikan. Nah, ini Anda bisa lihat dari judulnya saja sudah ngarah ke tinjauan filsafat pendidikan Islam. Judulnya Hakikat Manusia dan Implikasinya dalam Proses Pendidikan. Oke, ini yang mengarang artikel ini Abdul Khabir. Nah, saya itu berharap kalau Anda membuat sebuah artikel seperti yang sudah saya pernah tugaskan untuk Anda presentasikan, itu contohnya seperti ini. Di antara contohnya seperti ini. Walaupun ya tidak 100% benar juga tata aturannya, tapi nggak apa-apa. Ya, saya bilang kenapa kok nggak benar? Ya, walaupun dia sudah submit, sudah publish gitu, tapi struktur abstrak juga itu belum menunjukkan struktur abstrak yang sesungguhnya yang diharapkan. Tapi nggak apa-apalah, ya, apa-apa. Oke, kita lihat dari pendahuluan. Pengarang, nah saya itu jadi gini. Anda itu kalau misalkan saya suruh untuk membuat artikel, itu kan baru Anda membuat artikel sendiri. Nah, nanti saya akan berikan artikel pada Anda kritik artikelnya. Bahasanya kritik. Artikelnya dikritik, berikan masukan, lalu susunlah sebuah artikel untuk memperbaiki artikel yang sudah dibuat orang lain. Dia jadi artikel baru tuh. Nah, itu tugas lain. Nanti sebelum UAS itu mah, ya, sebelum UAS. Sebelumnya nanti akan juga Anda buat artikel lagi. Jadi tetap new artikel terus, ya. Tapi kalau nggak begitu ya Anda nggak bisa-bisa. Di sini judulnya Hakikat Manusia dan Implikasinya dalam Proses Pendidikan. Yang belum paham istilah implikasi nanti silahkan buka kamus, ya. Apa itu implikasi maksudnya? Atau saya hakikat juga belum paham apa ya hakikat, ya bacalah kamus, ya. Karena dari kamus Anda bisa mengetahui makna secara bahasa atau juga secara istilah keilmuan tertentu tentang sebuah kata yang mungkin abstrak buat Anda. Oke, kita lihat. Oke deh, abstraknya dulu kita baca. The essence of man in the perspective of Islamic education philosophy is something very important and fundamental that can determine human lives. Esensi dari manusia dalam perspektif filsafat pendidikan Islam adalah sesuatu yang sangat penting dan mendasar yang dapat membedakan kehidupan manusia. Determine itu bisa membedakan. Searching about the essence of human nature cannot be only absorbed in the thing about the basic element that determine the human, such as aspect of physical and the spiritual aspect, which include passion, reason, call, and spirit. But the basic elements that exist in human beings are the foundation when we are going to understand human nature. Ngerti meureun? S2. Ya minimal maca we heula gitu dah. Sarana mam keju. Sarana roti. Belum sampai atau naon ya? Belum sampai hui boleh, Pak. Ya. Jadi meneliti atau mencari tentang makna atau hakikat dari manusia itu tidak hanya digali dari pemikiran tentang elemen-elemen dasar yang membedakan manusia itu sendiri, seperti aspek fisik ataupun spiritual, termasuk di dalamnya ada passion itu hasrat gitu, reason itu ya akal gitu ya, call dan spirit itu jiwa gitu. Tetapi the basic elements that exist in human beings, tetapi elemen atau komponen dasar yang nyata eksis dalam kehidupan manusia
are the foundation we are going to understand human being. Itu akan memahamkan kita terhadap fondasi ataupun juga ya, dasar lah terhadap pemahaman tentang manusia. Basing on the understanding of human nature, ketika kita berbasiskan pada pemahaman pada manusia, activities and educational process terhadap proses pendidikan dan juga aktivitasnya is run and aims to be able to develop the human personality. Itu akan mengarah pada tujuan yang dapat untuk pengembangan kepribadian manusia. The ultimate goal of education is personal excellence. Tujuan akhir dari pendidikan adalah kepribadian yang excellence. Excellence itu ya orang nyebutnya sempurna, orang nyebutnya unggul gitu, itu excellence. Based on the principle of self-realization. Ini EI itu tuh seperti to realize the potential that already exists in human beings in the front of for potential skills and physical development. Lamun tesiga orang Inggris wajar, ada orang Ciaul ya, tapi udah nggak apa-apa. Dan yang penting mengerti eusina gitu. Bahwa tujuan akhir dari pendidikan itu adalah bagaimana membentuk karakter personal excellence. Jadi kepribadian yang unggul based on the principle of self-realization, berdasarkan pada prinsip-prinsip kesadaran diri. Seperti bagaimana merealisasikan potensi yang sudah ada dalam hidup manusia, dalam kehidupan manusia, dalam bentuk moral potential, potensi moral, skills, dan physical development. Nah, kalau Anda baca abstrak ini tuh bahasa saya, ini rombakeuneun gitu, kritikeuneun gitu. Bikin abstrak tuh bukan begini gitu maksudnya. Abstrak tuh harus ada tujuan penelitian ini mau ngapain, metode pengumpulan data, metode penulisannya apa, kemudian lagi teknik pengumpulan datanya kayak gimana, penelitiannya seperti apa, sumbernya dari mana, cara untuk menggali datanya kayak gimana, bagaimana hasil penelitiannya. Oh itu ada ilmunya itu. Tapi Pak, ya nges beres, nges tampil, nges abstrak, ya udahlah. Berarti ini sudah minimal untuk sebuah artikel jurnal relatif bisa dimunculkan. Walaupun sekali lagi dari sisi substansi abstrak itu menurut saya belum sesuai dengan standar pembuatan abstrak penelitian atau artikel. Tapi nggak apa-apa. Yang penting orang nyaho. Abstrak itu adalah gambaran umum dari apa yang akan disajikan oleh si peneliti atau si penulis terhadap apa yang akan dia sampaikan pada audiens. Oke, pendahuluan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia dikaruniai akal, pikiran, cipta, rasa, dan juga karsa. Dari berbagai kelebihan yang dimiliki oleh manusia inilah, maka manusia menjadi raja di muka bumi ini. Alam ini diciptakan untuk manusia, maka segala sesuatu yang ada di sekitar manusia menjadi objek kajian manusia, mulai dari lingkungan alam, hewan, dan sebagainya. Oke, kalau misalnya saya mau Anda kritik tulisan ini, mengkritik tulisan itu dilihat dari dua hal. Pertama dari sisi redaksi, yang kedua dari sisi substansi. Kalau redaksi, berarti Anda mengkritik dari sisi tulisannya, sudah benarkah sesuai dengan EYD kah? Kalau sekarang bukan EYD namanya, tapi pedoman ejaan umum yang disempurnakan, PUBI namanya. Saya ada filenya sudah pernah dikirim, tapi Anda sudah tahu atau belum? Loba file yang saya kirim tapi belum pernah mungkin Anda baca ya. Cuman nyimpen aja di handphone gitu, dibaca mah henteu. Jadi lamun ditanya, "Oh eta mah tos kantos da abdi ge gaduh." Dibaca henteu? Henteu. Di print out henteu. Kenapa? Hanya sekedar gaduh gitu ya. Tapi segitu ge uyuhan lah gaduh ya. Ini kalau misalkan dilihat dari sisi redaksi, kalimat ini atau paragraf ini, apakah ada kesalahan? Nah, saya coba kritik ya, kalau misalkan ini mau kita kritik. Ini bisa nih, dikritiknya kayak gini, ini berbagai. Berbagai itu bukan berbagai kalau mau ditulis, tapi pelbagai. Nah bisa gitu Pak,
ti dituna gitu. Nah, cirian tuh pelbagai cirian. Apalagi nih di sekitar. Ini harusnya nulisnya di strip atau spasi baru sekitar. Kenapa? Karena sekitar itu kata benda. Kalau ketemu kata benda itu nggak boleh di-nya disambung gitu. Itu baru sederhana saja. Jadi jangankan mau bicara substansi, redaksi juga perlu diperbaiki. Atau apalagi nih objek. Yang saya tahu kata baku untuk objek itu objek bukan objek. Coba dicek, si salah. Nah ini tuh kalau di dalam Word di dalam Word ya, ini bisa dikoreksi dengan menggunakan tracking comments. Ini nanti bisa dicek kalau misalkan sudah diperbaiki atau belum, nanti bisa ketahuan di situ. Oke, itu dari satu redaksi, belum dari substansi. Kalau misalkan Tuhan menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, ini sebetulnya dia ngutip ayat Quran loh. Seperti ini, makhluk yang paling sempurna kan Anda bisa ngutip lah Quran surat apa itu? Atin ayat 4 contoh. Nanti Anda berikan di sini komen tanda apa ya sebutnya? Ini apostrof. Kalau ini bentuknya Kalau ini bentuk penulisannya body note ya. Abdul Khobir, 9781. Ini berarti ada di dalam body note si penulisan artikel ini. Nah, ini bisa saja di sini. Lihat Quran surat Atin ayat 4 contohnya gitu. Karena ini ayat Quran juga, dasarnya dari Quran. Dari berbagai kemungkinan yang dimiliki oleh manusia itulah maka manusia menjadi raja di muka bumi. Mungkin bahasanya khalifah. Anda juga kutip di sini Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Kan begitu. Ya. Jadi tidak melulu diterjemahkan secara bebas, dia bisa langsung menganggap itu benar ya belum tentu juga. Ya. Oke, next. Sekarang masuk ke halaman berikutnya. Manusia ternyata tidak cukup hanya mengkaji alam sekitarnya. Ia selanjutnya berfilsafat tentang Tuhan dan bidang-bidang kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Dan pada akhirnya manusia juga berfilsafat tentang dirinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia dibahas, dikaji secara mendalam, yaitu mengenai siapa, bagaimana, di mana, dan untuk apa manusia itu diciptakan. Nah, ini kalau redaksinya kira-kira ini satu paragraf ini ada nggak yang harus diperbaiki dari redaksi, belum substansi. Sebab ini pun nanti kalau misalkan paragraf ini menurut Anda ini kayaknya kacau di paragraf, orang ganti paragrafnya, Anda ganti paragrafnya sesuai dengan menurut Anda. Gitu maksudnya. Jadi cara di antara membuat makalah, cara di antara membuat artikel itu adalah Anda kritik artikel orang menurut pendapat Anda. Kan baik, Anda anggap aja sebagai reviewer terkenal. Walaupun can nulis naon. Ya, enggak apa-apa. Kasih aja dulu komentar-komentar pedas kayak Chef Juna dalam MasterChef. Dia memang hebat gitunya, banget ayah gitu, tagog ayah gitu, ngomong kayak puguh gitunya. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi yang namanya belajar ya belajar mah belajar aja. Nggak usah kagok-kagok lah. Maneh saha gitu kuliah can beres ngeritik artikel batur ya nggak apa-apa, di dunia akademik itu biasa, nggak persoalan ya, karena gelar akademik itu bukan menjadi jaminan kemampuan seseorang untuk memiliki kemampuan mau menulis. Oke. Nah, kalau misalkan kalimat yang paragraf 2 ini apa sih yang salah di redaksi? Kalau misalkan Anda nanya saya, nih saya kasih tahu ya. Kalau saya nge-review nih, contoh dan itu nggak boleh ditempatkan setelah titik. Dan itu kata sambung. Masa dan dimulai dari setelah titik? Nah itu kan salah. Masalahnya juga salah gede gitu. Yang kedua, lihat nih, di mana nulisnya dihijikan. Kok bisa di mana dihijikan? Ini zaman Jepun pantes lah. Tapi kalau misalkan zaman Anda yang sekarang sudah milenials, ya Anda lah ngikutin gitu.
Nah, ini kalau dari substansi ya, dari redaksi ya, redaksi. Nah, kalau misalkan kata-kata ini mau diganti bisa ya bisa, mangga lah, dibuat seefektif mungkin. Yang penting subjek, predikat, objek benar. Itu. Next, aktivitas pendidikan berkaitan erat dengan proses pemanusiaan manusia. Anda lihat ini, saya highlight ini ya. Aktivitas manusia berkaitan erat dengan proses pemanusiaan manusia. Humanizing of human being. Atau upaya untuk membantu subjek atau individu secara normatif berkembang lebih baik. Upaya membantu manusia berkembang normatif lebih baik dimulai dari proses merumuskan hakikat manusia. Nah, ini kata kuncinya, Pak. Ini kalau misalkan saya sambil ngaji artikel, sambil perbaiki artikel orang, tapi ilmunya kita bisa dapat. Upaya membantu manusia berkembang normatif lebih baik dimulai dari proses perumusan hakikat manusia. Jadi man arofa nafsahu faqad arofa robbahu teh. Kalau orang-orang di dunia tasawuf sering menggunakan jargon itu untuk lebih memaknai hakikat kehidupan dirinya, itu karena memang filsafat dalam konteks, pendidikan dalam konteks filsafat itu adalah bagaimana memanusiakan manusia. Itu Anda kalau baca buku-buku filsafat, pasti ketika menemukan apa definisi pendidikan menurut filsafat, maka definisi pendidikan menurut filsafat itu adalah proses memanusiakan manusia. Jadi manusianya jadi manusia. Kalau gitu berarti ada dong proses yang tidak menjadi manusia. Faktanya banyak, tidak jadi manusia. Tapi bukan berarti fisiknya yang berubah, atau bukan berarti jasadnya yang berubah, bukan. Kalau itu mah jasad itu hanya ibaratnya pakaian kita saja, pakaian ruh itu kan jasad. Nah, bicara tentang memanusiakan manusia berarti bukan physically yang menjadi soal, tapi spiritualitinya, mentalitinya, atau psikologinya itu yang menjadi bahan yang menjadi perumusan awal bagaimana secara normatif harus dibahas dulu tentang manusia. Sebab tanpa pemahaman yang benar tentang apa, siapa, mengapa, dan untuk apa manusia, maka pendidikan akan gagal mewujudkan manusia yang dicita-citakan. Ya iyalah, ibarat kita berlari, ya harus tahu finishnya di mana. Nah, finishnya itu adalah gambaran apa yang kita ingin capai. Kalau selama yang ingin kita capai aja kita nggak ngerti, ya kita kekurilingan tepungku sehingga di lapang merdeka, capek, hungkul. Tapi kalau misalkan Anda lari maraton, Anda kan tahu 100 meter atau 1 kilometer, tapi kan ada finishnya. Ketika bicara finish, itu bicara mewujudkan apa yang menjadi harapan. Nah, menurut si Abdul Khabir ini, bahwa tanpa pemahaman yang benar tentang apa bagaimana tentang manusia, maka kita akan gagal merumuskan manusia seperti apa yang dicita-citakan. Nah, begitu menariknya membicarakan tentang hakikat manusia dengan potensi pendidikannya dalam pandangan filsafat pendidikan Islam, maka di sini akan dibahas tentang hakikat manusia, pandangan filsafat pendidikan Islam tentang hakikat manusia, dan berbagai pandangan tentang hakikat manusia dan relasinya dengan proses pendidikan. Jadi saya sambil baca, Anda sambil dengar, Anda sambil baca juga, sambil baca artikel, sambil revisi artikelnya, ya mudah-mudahan banyak banyak aktivitas yang bisa dilakukan untuk menunjang terhadap kompetensi Anda ketika di mata kuliah ini. Oke, karena si penulis akan membahas tentang hakikat manusia, maka dia bahas dulu di awal dengan hakikat manusia. Ketika bicara tentang pandangan filsafat pendidikan Islam tentang hakikat manusia dan berbagai pandangan, nanti ada di bawahnya juga sama seperti itu. Nah ini, pandangan filsafat pendidikan Islam tentang hakikat manusia. Jadi konsisten antara di latar belakang tadi naonurek dibahas dengan yang dibahasnya. Itu konsistensi dalam penulisan yang dituangkan dalam bentuk penulisan artikel. Makanya artikel itu nggak banyak, ini hanya 15 lembar kok. Ya.
Apalagi nanti kalau Anda bikin tesis sampai 120 lembar, Anda bikin jadi 15 lembar atau 12 lembar juga bisa. Karena ngitungnya bukan lembar ya nanti, tapi katanya jumlahnya ada berapa. Oke, Anda lihat di sini. Hakikat manusia. Siapa sih manusia? Yang nanyanya manusia, yang ditanya manusia. Manusia siapa dan siapa apakah dia? Manusia sejak lahir, sejak ada sampai hari ini, persoalan tersebut belum terjawab secara tuntas. Jelema na sorangan can ngajawab tuntas. Banyak hal yang secara parsial yang berkaitan dengan manusia sudah diketahui belum jelas dan pasti. Tetapi secara menyeluruh jauh lebih banyak persoalan yang belum diketahui secara konkret, jelas dan pasti. Hal yang fisik kuantitatif pada umumnya sudah jelas. Tapi hal-hal yang spiritual kualitatif masih tertinggal sebagai misteri. Nah, itulah manusia. Makanya semakin cepat Anda bertemu dengan sebuah pemahaman tentang kemanusiaan, tentang manusia, maka akan lebih mudah Anda memahami tentang saya itu siapa ya, terus ngapain saya ke depan. Terus ya seperti itu. Ya. Jangan heran. Itu manusia. Manusia adalah sebuah misteri. Bagaimana cara memahami manusia? Para filosof telah berupaya untuk merenungkan hakikat manusia. Hasil perenungan mereka kemudian mewujud dalam hasil-hasil pemikiran filsafat tentang manusia yang kemudian dikenal dengan filsafat tentang manusia. Ini berarti Anda bertanya tentang kajian-kajian filosofis tentang manusia. Oke, pemikiran tentang hakikat manusia sejak zaman dahulu kala sampai zaman modern sekarang ini belum pernah berakhir dan tidak akan berakhir. Memikirkan dan membicarakan tentang hakikat manusia inilah yang menyebabkan orang tidak henti-hentinya berusaha mencari jawaban yang memuaskan tentang pertanyaan mendasar mengenai manusia, yaitu apa, dari mana, dan kemana manusia itu. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang simpel, tapi hese dijawab. Pertanyaannya mudah, tapi tidak ujung-ujung bisa dijawab. Karena nanti pada akhirnya orang akan memilih. Ini kayaknya nggak ngerti deh, jawabannya kok begini, nggak sepakat deh. Atau ada orang yang berpikirnya lain karena mungkin punya background yang lain juga. Kita tidak bahas itu. Ya. Oke, saya baru baca 2 halaman, tapi lumayan juga. Banyak hal yang sudah saya kemukakan yang membuat mudah-mudahan, ini belum analisis ya, baru awal bicara latar belakang. Bayangin, gimana tuh susahnya jadi artikel. Makanya sing hargaan ke jelema nu boga buku lah meuli anu fotokopian. Kenapa? Hargailah, orang mikir itu bukan penghargaan uang yang didapatkan, minimal beli yang original gitu. Ya. Jangan beli-beli yang biasalah. Oke, pembicaraan mengenai apa manusia itu melahirkan adanya 4 aliran. Nah ini yang menarik. Ada aliran serba zat yang kita disebut dengan materialisme. Menurut aliran ini, bahwa yang sungguh-sungguh ada itu adalah zat atau materi. Zat atau materi itu hakikatnya dari sesuatu. Alam ini adalah zat atau materi. Dan manusia ini adalah unsur dari alam. Oleh sebab itu hakikat manusia adalah zat atau materi. Dari pemahaman tentang aliran serba zat atau materialisme ini, karena materialisme itu ada di dunia, maka pandangan materialisme cenderung identik dengan kehidupan, sifat duniawi, dan tidak percaya pada urusan-urusan ukhrawi ataupun juga rohani. Jadi dengan Anda banyak memahami tentang pemahaman aliran-aliran dalam filsafat contohnya, atau pemahaman tentang kehidupan ini, kita akan menemukan banyak sekali ragam orang berpendapat. Nah nanti Anda pilih, Anda mau masuk mazhab yang mana? Enggak, saya emang nggak mau masuk mazhab mana-mana. Ya sudah, berarti pelajari saja dengan benar dari A sampai Z. Selesai. Kemudian, dalam kaitannya dengan pendidikan, aliran ini memandang bahwa manusia sebagai makhluk reaksi yang pola reaksinya dapat disimpulkan sebagai satu stimulus respon. Implikasi dari teori ini dalam kehidupan manusia, dalam pendidikan
Manusia hanya butuh pengalaman, latihan, dan tidak mengakui adanya potensi-potensi kreativitas dan inisiatif. Nah, mudah-mudahan Anda bisa sejauh ini bisa mengikuti apa yang saya sampaikan ini, karena menurut saya dasar-dasar Anda memahami masuk ke dalam teori tentang ini harus dimulai dari memahami tentang konsep manusianya dulu. Ternyata di sini dia sebutkan ada 4 aliran yang bicara tentang manusia. Pertama aliran yang namanya aliran materialisme. Yang kedua itu adalah aliran serba ruh, idealisme, ideal. Menurut aliran ini bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ruh. Juga hakikat manusia itu sebenarnya ruh. Jadi Anda jangan gambarkan ruh itu hanya dari Islam, maksudnya yang memahami dan juga mengerjakannya. Adapun zat itu adalah manifestasi dari ruh di atas dunia ini. Aliran ini menganggap bahwa ruh itu adalah hakikat manusia. Sedangkan badan itu bukanlah atau hanyalah bayangan saja. Ruh adalah sesuatu yang tidak menempati ruang, sehingga tidak dapat disentuh dan dilihat oleh panca indera. Sedangkan materi adalah penjelmaan ruh. Jadi pendapat yang pertama tadi materialisme, yang kedua aliran serba ruh, idealisme. Yang ketiga, aliran itu adalah aliran dualisme. Jadi bisa yang kuantitatif, bisa yang kualitatif. Bisa bentuknya itu link web yang berkaitan dengan contohnya juga bisa, tapi ini saya nggak tampilkan dulu. Lalu yang ketiga itu ada yang disebut dengan eksistensialisme. Jadi pandangan manusia terhadap filsafat terhadap manusia dilihat dari filsafat pendidikan Islam, bahwa pembicaraan tentang hakikat manusia ternyata terus berkembang dan tak kunjung berakhir. Orang belum merasa puas dengan pandangan-pandangan di atas, baik di dalam aliran zat, serba ruh maupun aliran dualisme. Aliran-aliran di atas, ahli-ahli filsafat modern dengan tekun berpikir lebih lanjut tentang hakikat manusia, mana yang merupakan eksistensi atau wujud sesungguhnya dari manusia itu, ruhkah atau jasadkah? Mereka memikirkan manusia dari 3 segi eksistensinya, atau wujud manusia itu sesungguhnya disebut dengan eksistensialisme. Jadi ada lagi gambaran tentang manusia dilihat dari sisi pandang aliran eksistensialisme. Mereka ini pada hakikatnya mengkaji manusia dari berbagai segi. Segi apa yang menguasai manusia secara menyeluruh. Dengan demikian aliran ini memandang manusia secara menyeluruh tentang cara beradanya manusia di dunia ini. Mereka dihadapkan pada persoalan-persoalan seperti siapakah saya dan apa makna eksistensi itu dan bagaimana kelanjutannya. Itu nggak mudah. Perlu waktu, perlu semangat. Nah, ini makanya untuk kawan-kawan sahabat-sahabat saya yang di Zoom ini, di mata kuliah studi filsafat pendidikan Islam, yang beginian tuh tidak lagi harus kagok gitu ya, tapi harus dikuasai betul ya, pointer-pointer ini. Ada juga yang ketiga, aliran dualisme. Tadi kan 3 pendapat ya, itu ada yang materialisme, ada yang idealisme, dan ada yang dualisme. Kalau dualisme ini mencoba mengawinkan antara kedua aliran tersebut di atas. Aliran ini menganggap manusia itu pada hakikatnya terdiri dari 2 substansi, yaitu jasmani dan roh. Badan dan ruh, kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur asal yang adanya tidak bergantung pada yang lain. Jadi badan tidak berasal dari ruh, juga sebaliknya tidak berasal dari badan itu sendiri. Hanya dalam perwujudannya manusia itu serba 2, jasad dan ruh, yang keduanya berintegrasi membentuk yang disebut dengan manusia. Nah, ini Anda semua harus betul-betul, kalau saya ya membaca sebuah artikel tuh, tolong kata per kata, paragraf per paragraf, kata per kata, yang memang harus dipersiapkan betul dari mulai sekarang.
nggak bisa kalau misalkan Anda nggak bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu untuk mengkaji ini tanpa harus membaca dulu. Jadi, ya baca lah. Ya. Oke. Ada yang keempat, aliran itu eksistensialisme. Nah, eksistensialisme dari katanya sendiri udah ketahuan tuh. Hakikat manusia ternyata terus berkembang dan tak kunjung berakhir. Eksistensialisme itu orang belum merasa puas dengan pandangan-pandangan yang tadi tentang manusia. Dia ingin mendapatkan pandangan yang lain. Nah, ini Anda bisa lihat, mereka itu pada hakikatnya mengkaji manusia dari segi apa yang menguasai manusia secara menyeluruh. Dengan demikian, aliran ini memandang manusia secara menyeluruh tentang cara beradanya manusia di dunia ini. Ya, kalau ini lebih fleksibel lagi ketika bicara manusia. Oke, saya juga akan terlalu panjang ketika membahas tentang satu artikel ini untuk Anda dengarkan. Tapi saya tidak bermaksud itu. Tapi maksud saya adalah Anda tolong betul-betul manfaatkan posisi Anda sebagai mahasiswa di prodi ini, dan Anda harus betul-betul serius untuk menyelesaikan studi Anda, karena keseriusan Anda adalah wujud dari komitmen Anda untuk tidak menjadi donatur tetap STAI Sukabumi. Ya. Kecuali kalau Anda mau jadi donatur tetap STAI, saya mah santai dulu Pak deh, cuti heula gitu. Mikir heula we gitu, rugi lah. Ya. Finish what have you started. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Karena nggak mungkin segala sesuatunya dibuntut bangkongkeun gitu. Dibuntut bangkongkeun maksudnya tidak dituntaskan sampai jucung gitu. Jadi micung akhirnya, terang teu micung. Ya micung teh tuntas lah intinya mah gitu. Kudu sampai keluar. Jadi mandet di jero gitu kan riweuh ya. Oke, itu baru bicara tentang manusia secara umum, belum bicara implikasinya. Apa sih implikasi rohani manusia dalam proses pendidikan Islam? Nah, ini pengkajiannya menarik ini. Ketika bicara karakter, bicara kolbun yang dihadapi dalam pendidikan itu adalah manusia. Manusia itu punya perasaan, manusia itu punya sikap, manusia juga punya psikologi, manusia juga punya berbagai-bagai dan bagai. Tentu ini menjadi menarik kalau bagi mereka yang menganggap menarik. Oke, di sini ada. Ruhani adalah aspek manusia yang bersifat spiritual dan transendental. Transenden itu artinya keluar dari trans itu kan berpindah. Jadi berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Transendental. Potensi ruh yang dimiliki manusia memiliki kecenderungan tertentu. Oleh karena itu, ini yang menarik nih. Tugas pendidikan Islam adalah melestarikan serta menyempurnakan kecenderungan yang baik dan menggantikan atau mengendalikan kecenderungan jahat menuju kecenderungan positif. Ini istilahnya rada-rada ngeri-ngeri sedap itu. Kecenderungan. Nah, sih itu jelas gitu. Kecenderungan itu lamun dina bahasa Arab mah apa ya? Saya tuh suka lupa. Kaila. Pokoknya ada deh. Dalam bahasa Arab itu katanya itu artinya adalah apa tadi? Kecenderungan. Kalau dalam bahasa Inggris kecenderungan itu apa ya? Saya lupa. Nanti saya cek deh. Saya lupa. Manusia itu punya kecenderungan baik, punya kecenderungan buruk, punya sisi baik, punya sisi buruk. Kalau ternyata dia hidup di era atau di zaman-zaman sekarang, terus dalam posisi Anda yang baik ini, kemudian Anda juga mencoba untuk melakukan sesuatu yang lain, ya saya harap sih dibuat yang rapih itu. Untuk apa? Nih, penulisannya yang rapi. Saya katakan tadi tentang apa? Potensi rohani, kecenderungan. Manusia itu punya kecenderungan baik, punya kecenderungan buruk. Jadi manusia itu beda dengan malaikat yang pasti soleh gitu, atau beda dengan iblis yang pasti salah. Kalau manusia itu ya ada baiknya, ada buruknya. Bagaimana cara kita menghindari perbuatan yang buruk selama kita masih mengerjakannya? Caranya hanya satu, tidak perlu ditambah, yang ada kurangi, udah selesai itu aja. Ya kalau misalkan yang ada dikurang, yang ada ditambah, di tambahan, ya lain cerita itu mah. Repotnya bukan urusan saya.
Nah, kecenderungan yang dimaksud bahwa dia punya potensi, kenapa sih bisa jadi baik? Karena dia punya dimensi nafsu. Kadang-kadang aya oge anu tidak punya kecenderungan buruk. Apakah dia karena bukan tidak punya nafsu? Sebetulnya punya, cuma tidak bisa dikendalikan. Nah, yang betul itu adalah ketika manusia mampu mengendalikan apa yang dia hadapi. Itu aja. Ya. Dimensi nafs. Nafs itu banyak maksudnya. Nih, bagaimana caranya dalam pendidikan Islam ini tujuan kalau misalkan Pak di mana sih ya tulisan kaitan dengan filosofis tujuan pendidikan Islam nah kok teka tempo contohnya. Ini pembahasan 1-2 orang aja, mungkin ini juga perlu dipertambah ya. Perlu ditambahkan. Nih, seperti ini dibuatkan rundown-nya, mengembalikan nafsu, menanam harian, menghindari terus dimensi akal, sebutkan hiji-hijina terus sampai akhirnya ke dimensi al-qalb, jelasin juga satu persatu terus gitu. Gitulah. Oke, setelah itu tadi pembahasannya sampai dengan ini ya. Nah, hakikat fitrah manusia. Tadi kalau misalkan saya sudah ceritanya selesai lah bahas 4 atau 3 komponen tentang tadi alasan kenapa melakukan itu dan sampai dengan akhirnya ketangkep itu gimana sih ceritanya? Nah, Anda bisa baca di sini nih penjelasannya. Hakikat fitrah manusia dan relevansinya dengan proses pendidikan. Ingat ya, di sini ada 2 hal yang berbeda satu sama lain. Pertama, hakikat filsafat fitrah manusia, maaf. Satu lagi adalah relasinya dengan proses pendidikan. Ini 2 hal yang berbeda. Sama sekali berbeda. Tidak ada yang sama. Hakikat fitrah manusia itu, fitrah artinya ciptaan, sifat bawaan manusia, atau ada juga yang menerjemahkan menjadi qalb, artinya apa? Fitrah itu suci katanya. Apakah itu benar? Allah alam. Tapi kalau misalkan kita coba telaah dalam tafsir yang lebih tidak konservatif ya, tapi lebih ya sedikit berubahlah, berbeda gitu. Bahwa yang namanya apa? Fitrah itu bukan sesuatu yang kosong. Dia itu potensi-potensi yang Allah titipkan kepada manusia yang lahir pada saat itu untuk dia kembangkan. Nah, ini masalahnya. Apakah kita termasuk orang-orang yang bersyukur dengan mau mengembangkan apa yang telah Allah berikan pada kita? Belum tentu. Tapi dia sudah melakukan. Walaupun dalam perjalanan dia melakukannya, diomongin goreng, dicibir lah, diomongin segala rupanya. Ya sudah, telan saja. Gitu. Termasuk mungkin di antara Anda kan fitrahna membung kuliah S2 teh kamu bari nyeun tugas, nyeun skripsi, tanggal. Hayang mah da mayar we hungkul nyoho beres we wisuda we gitu kan hayangna. Tapi kan nggak begitu, Anda harus melalui prosesnya yang benar. Supaya apa? Tingkat pertanggungjawaban Anda secara keilmuan itu mampu dibuktikan oleh Anda sendiri ketika Anda ada di tempat kerja Anda. Ini mah pimpinan Anda tahu. Itu jangan khawatir lah. Ya. Oke, hakikat fitrah itu, nah ini. Sejak awal, fitrah secara istilah adalah suatu kekuatan atau kemampuan potensi yang terpendam yang menetap dalam diri manusia sejak awal kejadiannya untuk komitmen terhadap nilai-nilai keimanan kepadanya cenderung pada kebenaran hanif dan potensi itu merupakan ciptaan Allah. Nah, ini yang menurut saya perlu kita dalami bersama, pemahaman-pemahaman dan kajian-kajian seperti ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ini sudah pukul 5 lebih 18 menit ya. Ini waktu saya bicara dari tadi sampai sekarang itu kurang lebih berapa ya? Bentar. Ya lumayan lah. Hampir di menit berapa ini? Belum kelihatan ya. Ya nantilah diperbaiki. Oke. Oh ya, Mailun, oke, Mil. Kecenderungan, ya, oke. Nah, terima kasih Pak Watoni ya sudah Mailun sudah menginformasikan ya. Oke, nah ini mungkin ada hal yang mau disampaikan dulu oleh Anda. Silakan saya berikan kesempatan untuk sama-sama kita laksanakan diskusi. Silakan.
Kalau ada boleh. Ada? Atau sudah pada mau malam mingguan? Aduh, iya terganggu malam mingguan. Jadi sudah ada yang mungkin berencana dina mobil, dina motor, ya balik kuliah gitu kan. Atau ulin jalan-jalan ke supermall gitu nya. Bawa gitu, bawa. Nah sepeda ya Pak. Oh, sepeda. Sok, ada? Kalau tidak ada saya tutup. Oke. Walaupun pembahasannya belum selesai, tapi saya minta nanti Anda silakan cari aja bahan ini di internet. Judulnya ini nih. Hakikat manusia dan implikasinya pada pendidikan dalam proses pendidikan, tinjauan filsafat pendidikan Islam. Tolong dibaca betul dengan seksama, dipahamkan artinya supaya maksudnya bisa dipahami. Ya. Oke. Saya pikir itu saja dulu sebagai pengantar kegiatan kita hari ini. Terima kasih yang sudah menuliskan di dalam grup tentang apa sih sebenarnya? Daftar nama orang-orang dengan mata kuliah, nama orang dengan link webnya. Oke, terima kasih. Nanti akan saya coba kalkulasi nanti untuk pertemuan berikutnya harus seperti apa. Oke, itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Dan kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk absennya bagaimana Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya share sekarang. Bentar, tunggu ya. Bentar. Jangan dulu keluar sebelum ngabsen. Sebelum lamun ngabsen setelah keluar mau genahan. Nah, ini saya kirim sini. Harus ada komentar akhirnya juga. Jangan sampai nggak ada komentar. Silakan yang di absen. Yang absen yang ada hanya dalam Zoom saja. Yang nggak ada Zoom nggak bisa ngabsen. Saya live meeting ya. Silakan nanti dilanjutkan oleh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.